Muhammadiyah tarik dana 15 triliun dari BSI. Ada apa ya? Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan untuk menarik dana sekitar 15 triliun rupiah yang selama ini disimpan di Bank Syariah Indonesia. Keputusan itu tertuang dalam memo surat keputusan PP Muhammadiyah tertanggal 30 Mei 2024. Keputusan itu berisi arahan untuk rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan Muhammadiyah yang selama ini ada di BSI. Dana tersebut diperintahkan untuk segera dialihkan ke sejumlah bank syariah lain. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa pihaknya punya dua alasan mengapa menarik dana dari BSI. Pertama, ialah komitmen tinggi Muhammadiyah untuk mendukung perbankan syariah di Indonesia, di mana penarikan dana dan pengalihan ke bank syariah lain dilakukan demi menciptakan persaingan sehat di antara bank syariah yang ada di Indonesia. Kedua, pertimbangan resiko. Menurut Anwar, dana Muhammadiyah terlalu banyak berada di BSI sehingga secara bisnis dapat menimbulkan resiko yang terkonsentrasi. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah bikin takdir, bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat Muhammadiyah menjadi kata yang trending di beberapa hari terakhir ini di jagat media sosial Indonesia. Ya, tiada lain karena rencananya yang akan menarik dana dari Bank Syariah BUMN. Angkanya pun lumayan fantastis ya, 15 triliun. Meski itu kalau dilihat dari jumlah keseluruhan uang yang dimiliki oleh Bank Syariah tersebut mungkin tidak terlalu mengganggu barangkali ya. Tapi yang berbahayanya adalah ketika ini kemudian diikuti oleh para kader-kader Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Bukan tidak mungkin bank-bank ini menjadi kolaps. Padahal bank-bank syariah BUMN ini baru saja merger. Kita lihat beritanya ya. Dari Gelora News. Judulnya, jika diikuti kadernya, penarikan dana Muhammadiyah bikin repot Bank Syariah BUMN. Rencana penarikan dana Muhammadiyah di Bank Syariah Indonesia terus bergulir. Jumlah dana yang bakal ditarik pun tak main-main, mencapai 15 triliun. Rencana penarikan dana itu bergulir ketika pemerintah melakukan merger terhadap 3 bank syariah BUMN. Rencana penarikan dana itu mencuat lantaran pihak Muhammadiyah memandang bahwa bank hasil merger sangat tidak terlalu bermanfaat untuk umat dan UMKM. Nah, saya kira inilah hebatnya Muhammadiyah, memiliki komitmen yang terjaga sampai hari ini yang berdedikasi untuk pendidikan umat muslim dan pengembangan UMKM. Maka saya kira apa yang dilontarkan oleh pengurus Muhammadiyah ini jelas tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini juga sebuah independensi, sebuah ormas besar di Indonesia yang teguh dan berani untuk mengambil sikap ketika kebijakan-kebijakan pemerintah dianggap tidak lagi berpihak kepada umat dan pengembangan umat. Menanggapi situasi itu, peneliti Indef Nailul Huda menyatakan bahwa memang isu merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) menuai pro dan kontra. Menurutnya, jika benar akan terjadi penarikan dana besar-besaran tentu akan merugikan, terutama kerugian di nama baik BSI sendiri. Padahal ini bank yang baru akan berdiri, baru akan di-merger. Kita tahu Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Absennya Muhammadiyah dalam pengembangan BSI merupakan kerugian tersendiri, kata Huda saat dihubungi di Jakarta Rabu 23 Desember lalu. Meski secara finansial mungkin tidak seberapa, namun secara non-finansial akan merugikan. Pasalnya, sikap Muhammadiyah bisa memicu sikap serupa pihak lain. Malah bisa jadi sikap PP Muhammadiyah akan ditiru oleh kader-kader di bawahnya, ucap Huda. Ya, pasti itu. Saya kira karakter dari para kader-kader Muhammadiyah ini cukup kuat. Mereka orang-orang yang sudah sangat yakin karena memang
saya kira kehidupannya sudah bersama Muhammadiyah. Dan benar juga, mungkin nanti ormas-ormas yang relatif lebih kecil juga akan mengikuti langkah dari Muhammadiyah ini. Namun demikian, dia meyakini dana hasil penarikan dari BSI akan ditempatkan di bank syariah lainnya, seperti ke bank muamalah. Atau bisa jadi Muhammadiyah punya lembaga keuangan sendiri, tandasnya. Nah, ini yang menarik. Kalau dialihkan ke muamalat, memang saya kira fair juga ya, karena ini yang lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia, yang diikuti kemudian oleh bank-bank konvensional yang membuka syariahnya. Atau yang lebih mengguncang lagi, saya kira ketika Muhammadiyah akan membuat bank sendiri. Dan saya kira itu sangat realistis ya, meskipun tentu perlu persiapan yang sangat matang. Dan selang beberapa hari dari informasi yang barusan kita dapatkan di Gelora News, 2 hari berikutnya betul saja muncul informasinya dari Muhammadiyah langsung. Di tanggal 26 Desember beritanya, Muhammadiyah berencana dirikan bank syariah, diharapkan terwujud di 2022. Ini kabar baik saya kira untuk umat Muhammadiyah. Kita simak beritanya. Muhammadiyah berencana akan mendirikan bank syariah sendiri bernama Bank Syariah Muhammadiyah. Rencana ini berdasarkan kajian internal dari pengurus Muhammadiyah di beberapa daerah. Rencana pendirian Bank Syariah Muhammad ini muncul setelah PP Muhammadiyah menyatakan akan menarik dananya di Bank Syariah Indonesia, yang merupakan hasil merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pengurus Muhammadiyah di Magelang dan akademisi bidang keuangan Islam UII Yogyakarta, Rifki Muhammad, memastikan bahwa pendirian Bank Syariah Muhammadiyah itu masih berupa kajian internal dari pengurus Muhammadiyah di sejumlah daerah. Ya, memang tadi kita sampaikan juga itu bahwa tentu ini sebuah terobosan yang luar biasa, dan ketika akan melakukan hal yang luar biasa, maka persiapannya pun harus luar biasa. Kajiannya pun harus luar biasa. Ini harus betul-betul dikaji dan diolah secara matang. Walaupun ini memang sangat realistis. Ya, di dalam internal Persyarikatan Muhammadiyah, ide Bank Syariah Muhammadiyah belum menjadi keputusan resmi dan masih dalam tahap analisis dan kajian. Saya kira meskipun saya bukan kader Muhammadiyah, tapi mendengar ini saya sih ikut bahagia ya, ikut berbangga bahwa ormas terbesar yang begitu sangat concern pada pendidikan, pada kesehatan, kemudian sekarang merambah pada sektor keuangan yang lebih besar lagi. Ya, karena untuk yang kecil-kecilnya saya kira sudah ada di beberapa daerah ya, lembaga keuangan Muhammadiyah ini. Ketika ada kabar baik di satu kubu, tentu ini akan menjadi kabar yang sebaliknya di kubu yang lain. Saya kira kubu pemerintah dalam hal ini tentu akan terganggu ya, kinerja bank syariahnya. Kayak ini terkait dengan puluhan juta kader Muhammadiyah di Indonesia. Rifki menjelaskan secara umum konsep bank syariah di Muhammadiyah sebenarnya sudah ada di beberapa provinsi. Nah, meskipun masih di level BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Seperti yang dimiliki Jawa Tengah, yakni Bank Syariah Surya Arta Barokah, dan di Yogyakarta memiliki Bank Syariah Bangun Derajat Warga. Artinya bahwa Muhammadiyah bukan baru ini saja menggulirkan ide bank syariah. Secara praktek, walaupun dalam bentuk dan skala yang berbeda, lebih kecil atau mikro, telah menjalankan kegiatan tersebut. Jika nantinya sudah ada Bank Syariah Muhammadiyah, maka kekuatan ini tinggal dikonsolidasikan secara nasional tambahnya. Dan kabar ini tentu saja membuat ketar-ketir negara, dalam hal ini BUMN, dan lebih spesifiknya lagi adalah Bank BUMN. Ini seperti informasi yang masih dari Gelora News, berpotensi merugikan. DPR minta Bank Syariah BUMN tahan Muhammadiyah tarik dana. Nah, ini kan komentar pihak yang merasa ketakutan akan terjadi goncangan di Bank Syariah Indonesia ya. Komisi 9 DPR menyoroti rencana pengurus pusat Muhammadiyah untuk melakukan penarikan dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger 3 bank BUMN syariah. Anggota Komisi 9 DPR RI Junaidi Auli meminta kepada BSI untuk mempertimbangkan secara bijak wacana penarikan dana oleh Muhammadiyah. BSI diminta melakukan konsolidasi Muhammadiyah soal rencana penarikan dana ini. Adapun menurut Junaidi, alasan Muhammadiyah menarik dananya karena belum ada kejelasan komitmen BSI untuk mengalokasikan dana untuk pembiayaan UMKM. Di titik ini kita langsung bisa melihat ya,
apa yang diharapkan oleh Muhammadiyah dan apa yang nampak dari niatan BSI Bank Syariah Indonesia yang sampai detik ini belum menunjukkan komitmennya untuk membantu mengembangkan, memberdayakan umat. Padahal itu yang menjadi concern dari Muhammadiyah, dan tentu Muhammadiyah pun berpikir gitu kan, oh ya sudah, kami pun bisa mengelolanya sendiri. Kita tahu lah di Muhammadiyah itu gudangnya orang-orang pintar, gudangnya orang-orang hebat ya, baik secara logika maupun agama. Nah ini kalau kita telusuri saja gitu kan, apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini yang mengelola bidang pendidikan dasar dan menengah, memiliki 7.651 sekolah dan madrasah. Luar biasa. Pendidikan tinggi dengan total 174 universitas. Nah, ini selain Muhammadiyah, ormas Islam lain saya kira tidak ada yang bisa melebihi ini. Di bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan ada 457 rumah sakit, 318 panti asuhan, 54 panti jompo, dan 82 tempat rehabilitasi cacat. Di bidang sarana ibadah terdapat masjid dan musola sebanyak 11.198. Selain itu juga ada dana liquid yang tersimpan di bank syariah berupa tabungan, giro, deposito yang diperkirakan mencapai 15 triliun. Jadi jelas ya, kekhawatiran Muhammadiyah menarik dananya itu memang karena merger bank syariah BUMN juga membuatnya memang lebih besar dan kuat dari skala sebelumnya. Tapi kemudian justru dikhawatirkan umat atau rakyat kecil maupun UMKM bakal sulit menjangkau pinjaman ke bank dengan skala sebesar itu. Maka penjelasan yang komprehensif, yang transparan dari BSI, tentu dari Bank Syariah Indonesia tentu harus segera disampaikan ke publik. Nah, kalau tidak, ya terjadilah penarikan dana tersebut. Tapi meskipun itu sudah dijelaskan, kan bisa jadi memang pikirannya sudah mengarah pada penarikan dana, tetap untuk mendirikan bank sendiri. Dan saya kira itu sih hal yang wajar dan lumrah terjadi dengan sebuah organisasi yang sangat besar, dengan orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Kenapa tidak dibuat kami ini rakyat jelata informasi yang menggembirakan? Tentu harapannya dengan Muhammadiyah bisa membuat bank sendiri, maka justru di titik itu Muhammadiyah akan jauh lebih berperan dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, memberdayakan UMKM, kan begitu ya. Jadi didukung sajalah. Kalau memang BSI akan lebih concern pada hal-hal yang bersifat komersil, ya sudah, nanti Muhammadiyah yang akan turun ke bawah gitu, akan langsung masuk ke urusan-urusan di lapisan terbawah untuk meningkatkan kembali gairah hidupnya, untuk keluar secepatnya dari kondisi penuh keterdesakan hari ini, penuh keterpurukan ini. Dan kita bersama Muhammadiyah akan menatap masa depan dengan lebih optimis, mudah-mudahan.